warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Nur Zainab, nomor induk mahasiswa 2531417408868. Saya adalah guru ekonomi di MA Unggulan Al-Afkar Karangsari Lumajang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIJ 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di FPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025-2026 pada siswa kelas 10 MA Unggulan Al-Afkar Lumajang, mata pelajaran ekonomi dengan tema kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sebelum kita mengawali materi pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas disilakan. Doa mulai. Materi kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya. Abdul Monis hadir. Abdul Hasan Bisri Hadir. Ahmad Robi Hadir. Muhammad Ikrom Hadir. Muhammad Rizal Akbar Hadir. Badrul Tamam. Hadir. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah hadir semua untuk pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita mengulas kembali yang materi minggu kemarin. Apa masih ada yang ingat? Masih. Apa sih yang dinamakan ilmu ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Saya. Monggo, Ikrom. Ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan berupa sumber daya yang terbatas. Ya, terima kasih Mas Ikrom. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah di dalam ilmu ekonomi itu ada 3 kategori utama. Apa saja? Siapa yang bisa? Apa, Mas Rama? Untuk pertanyaan yang kedua, jadi dari minggu kemarin ya, jadi ilmu ekonomi itu terbagi
3 kategori. Apa saja? Ayo monggo Mas Hasan. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi teori, yang ketiga ekonomi terapan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan, kemudian serta kelangkaan sumber daya. Yang kedua, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan keterkaitan antara kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya, itu tujuan kita pembelajaran untuk hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita briefing dulu ya. Anak-anak disilakan berdiri. Ayo ikuti panduan dari Ibu ya. Sudah siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan inti, yaitu untuk materi selanjutnya ini adalah kalian lihat PPT yang di layar ini ya. Simak baik-baik. Materi kali ini adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Apa itu yang namanya kebutuhan manusia? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian, keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk membuat hidupnya lebih nyaman. Kemudian yang terakhir adalah kelangkaan atau scarcity, ya, adalah suatu kondisi di mana sumber daya sangat terbatas, tetapi kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sehingga tidak semua dapat terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia? Menurut kebutuhan berdasarkan intensitasnya ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ya, apa yang dimaksud kebutuhan primer? Yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Contohnya apa? Pakaian, kemudian makanan, kemudian tempat atau pangan, sandang dan papan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Meja, ya, kursi, lemari, alat tulis dan lain sebagainya, alat transportasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah, gitu ya. Apa saja contohnya? Mobil mewah, kemudian rumah mewah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, ya. Jadi kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau raga. Contohnya apa? Olahraga, istirahat yang cukup dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang
jiwa gitu ya, di dalam gitu ya, atau mental. Contohnya apa? Beribadah, kemudian rekreasi untuk menghilangkan stres dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu ada yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan yang wajib dipenuhi hari ini juga, sekarang juga, gitu ya. Seperti contohnya apa? Obat bagi orang sakit, tidak boleh ditunda-tunda itu, gitu. Jadi sekarang sakit, sekarang juga harus diobati. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dipersiapkan untuk masa depan, contohnya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, terima kasih. Kalau setelah kita mempelajari tadi ini, setelah kita melihat PPT yang Ibu jelaskan tadi, gitu ya, apa kalian sudah mengerti? Ya. Sekarang kalau kalian sudah mengerti, Ibu tanya, apa sih yang dinamakan scarcity atau kelangkaan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, ayo Sandi. Kondisi di mana kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan sangat terbatas. Iya, betul. Jadi kalian alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, jadi berhubungan dengan kelangkaan, marilah kita saksikan video yang akan Ibu sajikan ini. Untuk selanjutnya kalian untuk bahan diskusi ya. Anak-anakku, jadi Ibu akan menayangkan video tentang kelangkaan sumber daya ya. Jadi kalian simak. Ini adalah antrean pengelola di SPB. Antrean panjang kendaraan bermotor terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar di Jalur Batu dari Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pada Selasa siang. Pengendara sepeda motor, mobil hingga truk rela antre selama lebih dari 1 jam demi memperoleh pertalite dan solar. Kalian simak. Kondisi ini sempat membuat arus lalu lintas di Untuk Jalur Batu bahan macet. diskusi kalian. Informasi disiagakan di area SPBU untuk mengantisipasi arus rawan dan keributan saat pengendara dengan beli bahan bakar. Panjangnya antrean membuat pengelola SPBU berinisiatif membagikan air mineral untuk pengendara yang sedang antre di bawah terik matahari. Pengendara mengaku antrean panjang ini dipicu sulitnya mendapatkan bahan bakar di SPBU yang ada di Kabupaten Situbondo dalam 3 hari terakhir. Semua SPB ini kebetulan di Lumajang dan di Situbondo kayak gini. Tidak hanya di Situbondo, antrean ratusan kendaraan juga terjadi di SPBU di Desa Ciponan, Kabupaten Lumajang pada Senin. Antrean kendaraan mengular hingga ke jalan penghubung Kabupaten Lumajang dan Jember. Menurut warga, antrean kendaraan di SPBU ini terjadi sejak Senin dini hari. Diduga antrean ini terjadi karena banyak warga dari Kabupaten Jember berdatangan ke Lumajang untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk bahan diskusi kalian. Menurut anak terakhir, area manager communication relation and CSR Pertamina Patranian di Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, penutupan jalur Gunung Bukit yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi berdampak pada distribusi BBM dan LPG di kawasan tapak kuda seperti Jember, Situbondo, Lumajang hingga Banyuwangi. Sebagai langkah mitigasi, Pertamina Patranian yang mengalihkan suplai distribusi BBM yang biasanya berasal dari depo Pertamina Tanjung Banyuwangi, kini stok BBM Jember dan Bondowoso disuplai dari wilayah Surabaya maupun Malang. Dari 4 sampai 9 jam tentunya kita juga menjaga air supply selain dari mengandalkan yang dikirim oleh Terminal Banyuwangi, kita juga mengirimkan dari Surabaya dan juga Malang, tentunya dengan pertimbangan jarak tadi dan guna menambah jumlah atau frekuensi mobil tanki yang mengirimkan ke wilayah Bondowoso, Jember dan sekitarnya. Pada hari Senin, sebanyak 79 mobil tangki BBM bantuan dikerahkan untuk mengatasi kelangkaan BBM akibat tersendatnya jalur distribusi ini. Pertamina juga telah memetakan alternatif distribusi sejak pertengahan Juli lalu sebelum dimulainya penutupan jalur pada tanggal 24 Juli 2025. Tim Liputan CNN Indonesia. Kalian menyimak tadi video yang Ibu tayangkan
Jadi Ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Jadi silakan diskusikan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, jadi diskusikan ini di kelompok 1, kelompok 2. Ayo didiskusikan. Jadi kalian harus kerjasama dengan baik, gitu ya. Disimak tadi dari video yang tadi itu, kalian diskusikan, ada semua petunjuknya di situ. Ayo diskusikan. Ayo. Jadi waktu diskusi kalian 15 menit cukup nggak? Cukup ya? Ya, 15 menit. Kalian silakan diskusi. Isi, kemudian ini pertanyaannya ya. Lalu didiskusikan, baru ditulis, nanti presentasikan ya. Oke. Jadi diskusi kalian dulu akan dulu nilai nanti kalian bekerja sama dengan baik apa enggak, ya. Ayo diskusinya. Diskusikan tadi video yang ingin ditayangkan, ya. Kalau tidak ada yang belum paham, silakan tanya, ya. Sudah selesai ya? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah semua ya? Jadi silakan hasil dari diskusi kalian itu dipresentasikan di depan. Sekarang untuk kelompok 1 dulu yang di depan, maju. Silakan maju semua beserta anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang kelompok 2 dan 3 silakan menyimak. Ketika ada pertanyaan silakan tanyakan, atau kritik dan saran silakan tanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menganalisis kasus kelangkaan BBM. Yang pertama, penyebab utama kelangkaan BBM, yaitu penyebab utama kelangkaan BBM dalam kondisi ini adalah terputusnya rantai pasokan logistik, penutupan jalur Bumiden yang merupakan jalur distribusi utama, menyebabkan pasokan BBM dari depot atau pusat didistribusi ke SPBU di wilayah Lumajang, Jember dan sekitarnya terhambat atau terhenti total. Hal ini menunjukkan bahwasanya keterbatasan akses transportasi dapat menjadi faktor krusial dalam menyebabkan kelangkaan barang, meskipun barang itu sendiri tersedia di tempat lain. Yang kedua, pihak yang terdampak kelangkaan BBM, yaitu yang pertama, penggunaan kendaraan pribadi, transportasi publik dan logistik, petani dan nelayan, sektor ekonomi lain, dan yang terakhir pemerintah daerah. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi, yaitu dampak sosialnya yaitu kecemasan dan kepanikan. Yang kedua, terhambatnya aktivitas sosial. Dan juga terdampak ekonominya yaitu kenaikan harga BBM. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, gangguan distribusi barang. Solusi dan tindakan, yaitu yang pertama, solusi untuk mengatasi kelangkaan, diversifikasi jalur distribusi. Yang kedua, koordinasi lintas sektor. Yang ketiga, edukasi dan komunikasi publik. Yang kedua, tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu prioritaskan kebutuhan mendesak. Kedua, gunakan alternatif transportasi. Dan yang terakhir, berbagi informasi. Dari hasil presentasi dari kelompok 1, mungkin ada yang tanya, silakan angkat tangan. Oh ya, monggo kelompok 1, kelompok 3. Tadi disampaikan bahwa salah satu dampak sosial dari kelangkaan BBM adalah kecemasan dan kepanikan. Mohon berikan penjelasannya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Dan jawabannya yaitu kecemasan dan kepanikan di sini pengertiannya bahwa yaitu masyarakat menjadi khawatir dan panik yang dapat memicu perilaku penimbunan BBM dan antrian panjang di SPBU sehingga bisa memicu konflik. Nah, jadi itu gimana Mas Amam? Gimana kelompok 3 sudah puas ya? Nah, terima kasih. Mungkin ada lagi? Sudah ya? Ya, silakan duduk dulu. Ya. Jadi sekarang kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo maju. Kelompok 1 dan 3 silakan mendengarkan, menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis kasus kelangkaan BBM. Penyebab utama dari kelangkaan BBM adalah penutupan jalur Gumitir di Banyuwangi yang merupakan jalur distribusi utama BBM. Penutupan ini menyebabkan terhambatnya distribusi pasukan BBM ke wilayah Jember, Lumajang dan sekitarnya sehingga SPBU kehabisan stok. Pihak-pihak yang terdampak adalah dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor, pengusaha dan pelaku UMKM, sopir angkutan umum dan logistik SPBU. Dampak sosial dari kelangkaan BBM yaitu antrian panjang di SPBU, aktivitas masyarakat terganggu, muncul keresahan dan kepanikan. Dampak ekonomi, biaya transportasi meningkat, distribusi barang terhambat, harga barang naik dan pendapatan pelaku usaha menurun. Solusi dan tindakan. Solusi: membuka jalur distribusi alternatif, menambah pasokan BBM sementara dari daerah lain, pengaturan distribusi oleh pemerintah dan Pertamina, pengawasan agar tidak terjadi penimbunan BBM. Tindakan: menghemat penggunaan BBM, menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan, tidak melakukan penimbunan BBM dan tetap tertib serta tidak panik saat membeli BBM. Jadi itulah presentasi dari kelompok 2. Silakan, ada yang tanya? Ya, monggo Steven. Mohon penjelasannya terkait solusi untuk mengatasi kelangkaan dengan penjadwalan ulang pengiriman. Nah, monggo ayo dijawab. Jadi jawabannya itu penjadwalan bulan di sini adalah dengan menyesuaikan jadwal distribusi agar SPBU tidak kosong terlalu lama sehingga normal kembali. Gimana Mas Steven, datanya dilakukan penjadwalan ulang agar tidak terlalu lama kosong di SPBU. Gimana? Ya, terima kasih. Setelah kalian presentasi kelompok 1, 2, dan 3, Ibu harus memilih salah satu yang terbaik. Sebenarnya kalian semua baik gitu ya. Jadi Ibu harus memilih yang terbaik gitu ya. Jadi dari Ibu, kalau menurut Ibu yang terbaik adalah kelompok 3. Silakan. Untuk menerima apresiasi dari Ibu ya. Aplaus lagi untuk anak-anak. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, Ibu tanya, apakah kalian memahami materi hari ini? Apakah kalian puas dengan materi hari ini? Kalian sudah tahu ya
kesimpulannya adalah yang pertama adalah kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Namun alat pemenuh kebutuhan itu sangat terbatas. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan sumber daya yang ada. Gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah kita harus bijak menggunakan sumber daya yang tersedia atau yang ada. Gitu ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi biaya peluang. Gitu ya. Kalian belajar di rumah, belajar di pondok, bukan di rumah ya. Jadi belajar di pondok. Kita ketemu minggu depan dengan biaya peluang. Tugas mandiri kalian silakan kerjakan di pondok ya, di kamar masing-masing. Ini ya, silakan catat. Minggu depan dikumpulkan. Ya? Setuju ya? Silakan dicatat. Setelah mempelajari materi kebutuhan, perubahan apa yang akan kalian lakukan dalam mengatur kebutuhan dan keinginan? Itu saja. Ya? Silakan dikumpulkan minggu depan. Jadi Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Disilakan untuk ketua kelas memimpin doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.